Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu satu secara generatif, dua secara vegetatif. Kita simak bersama yuk apa perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan vegetatif tersebut. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan melalui proses perkawinan. Organ reproduksi pada tumbuhan, alat perkembangbiakan pada tumbuhan yang berfungsi sebagai alat reproduksi adalah bunga. Bagian-bagian bunga sebagai alat reproduksi tampak seperti pada gambar. Di bagian bawah ada tangkai bunga. Tangkai bunga berfungsi sebagai penyangga bunga. Kemudian dasar bunga, bakal biji sebagai bakal atau calon individu baru dari tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Kemudian kelopak berfungsi sebagai pelindung bunga yang masih kuncup. Tangkai putik dan kepala putik. Kepala putik berfungsi sebagai sel kelamin betina pada perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Tangkai sari, kepala sari, benang sari, kepala sari berfungsi sebagai sel kelamin jantan pada perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Yang terakhir adalah mahkota. Mahkota bunga berfungsi untuk menarik serangga agar mendekat guna membantu tumbuhan melakukan penyerbukan. Apa itu penyerbukan? Penyerbukan adalah proses atau peristiwa menempelnya serbuk sari ke kepala putik. Perkembangbiakan tumbuhan yang kedua adalah secara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan makhluk hidup tanpa melalui perkawinan. Macam-macam perkembangbiakan vegetatif yaitu satu, tunas. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan tunas adalah bambu. Selain bambu, ada pisang. Perkembangbiakan secara tunas dibagi menjadi perkembangbiakan dengan tunas daun dan perkembangbiakan tunas akar. Perkembangbiakan tunas daun contohnya pada cocor bebek. Di bagian ketiak daun cocor bebek tumbuh tunas-tunas baru yang menjadi calon individu baru. Apabila kita letakkan di atas tanah akan tumbuh menjadi individu baru. Kemudian tunas akar perkembangbiakan dengan tunas akar terjadi pada tumbuhan cemara. Perhatikan baik-baik bagaimana tunas ini muncul. Tunas akar muncul pada akar tanaman induk. Selain pada pohon cemara, ada juga tanaman lain yang berkembang biak dengan cara ini, yaitu sukun dan kersen. Apabila anakan dari induk sudah cukup kuat, bisa dipotong dan ditanam terpisah sehingga dapat tumbuh menjadi individu baru. Selanjutnya
perkembangbiakan seperti pada gambar disebut dengan rimpang. Rimpang juga biasa dikenal dengan istilah akar tinggal dan juga gerage. Selain kedua gambar tersebut, tanaman lain yang berkembang biak dengan cara ini seperti kencur, lengkuas, dan yang sejenis. Selanjutnya, umbi akar. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar seperti gambar. Pasti kalian tahu kan apa itu? Nah, selain pada gambar, ada juga tanaman lain yang berkembang biak dengan umbi akar, yaitu ketela. Ketela rambat. Pasti kalian juga tidak asing kan? Selanjutnya, coba tebak. Tanaman apa ya yang ada di gambar? Kentang. Betul. Kentang berkembang biak dengan umbi batang. Jadi, kentang yang selama ini kita makan itu adalah batang dari tanaman kentang. Selanjutnya adalah geragi. Geragi punya nama lain stolon. Perhatikan baik-baik bentuk dari tanaman yang berkembang biak dengan cara ini. Seperti ada rangkaian antara satu tanaman dengan tanaman lainnya. Tahukah kalian apa nama tanaman tersebut? Ya, ini adalah pegagan. Selain pegagan, ada tanaman lain yang juga berkembang biak dengan cara geragih atau stolon, yaitu stroberi, enceng gondok, dan juga rumput teki. Nah, itulah tadi semua tentang macam-macam perkembangbiakan tumbuhan. Ingat, perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu satu secara generatif dan yang kedua secara vegetatif. Terima kasih, semoga bermanfaat.